Lawang Sewu, bangunan bersejarah yang menyimpan ribuan kisah kelam. Tempat yang dulu menjadi saksi bisu penyiksaan, kematian, dan penderitaan. Banyak yang percaya, mereka yang mati di dalamnya tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, tiga sahabat memutuskan untuk menantang nyali mereka. Masuk ke dalam lorong-lorong yang sudah lama ditinggalkan. Mencari bukti apakah semua cerita menyeramkan itu benar adanya. Tapi mereka tidak tahu. Ada sesuatu yang menunggu di dalam. Sesuatu yang sudah lama menginginkan jiwa baru. Jeritan dari lorong Lawang Sewu. Kalian percaya hantu? Atau berpikir semua ini hanya mitos? Di video ini, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding Lawang Sewu. Jika kalian berani, tonton sampai akhir. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang ikut pulang bersamamu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Jeritan dari lorong Lawang Sewu. Lawang Sewu, sebuah bangunan bersejarah yang berdiri megah di jantung kota Semarang. Secara etimologis, kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Penyebutan Lawang Sewu didasarkan pada banyaknya jendela dan pintu yang terdapat di bangunan ini. Walaupun jumlahnya tidak menyentuh angka 1000 pintu, siang hari tempat ini dipenuhi wisatawan yang mengagumi arsitekturnya yang megah. Namun, saat malam tiba, suasana berubah drastis. Lorong-lorong panjangnya terasa lebih gelap, udara menjadi lebih dingin, dan keheningan mulai menyelimuti setiap sudutnya. Banyak kisah menyeramkan yang beredar tentang tempat ini. Dahulu digunakan sebagai kantor transportasi oleh Jepang. Selain digunakan sebagai kantor transportasi, Jepang menggunakan ruang bawah tanah Lawang Sewu sebagai penjara dan tempat eksekusi mati. Saat Perang Dunia II, tempat ini terkenal angker karena konon katanya banyak tentara yang mati disiksa. Selain itu banyak pengunjung dan petugas melaporkan melihat penampakan hantu tanpa kepala, mendengar suara jeritan, arwah penasaran yang terjebak di penjara bawah tanah, dan sosok wanita bergaun putih yang sering terlihat melayang di lorong-lorongnya. Namun, bagi Rizal, Dimas, dan Tio, itu semua hanyalah cerita sampai malam itu tiba. Malam ketika mereka memutuskan untuk masuk ke dalam Lawang Sewu setelah jam kunjungan berakhir. Malam ketika mereka tidak hanya mendengar cerita-cerita horor, tapi mengalaminya sendiri. Karena ada sesuatu yang bersembunyi di dalam bangunan itu. Sesuatu yang sudah lama menunggu. Dan mereka baru saja masuk ke dalam perangkapnya. Selamat datang di Lawang Sewu. Jika kau masuk, pastikan kau bisa keluar. Angin malam berembus pelan di kota Semarang, membawa serta aroma lembab bangunan tua. Lawang Sewu berdiri megah dalam gelap. Siluetnya mencakar langit seperti raksasa bisu yang menyimpan rahasia. Malam itu, cahaya bulan samar-samar menerangi jendela kaca patri yang kusam, menciptakan bayangan menyeramkan di lantai ubin yang sudah tua. Rizal dan teman-temannya berdiri di depan gerbang, menatap bangunan bersejarah yang terkenal angker itu. Mereka datang bukan untuk menikmati keindahan arsitektur kolonialnya, melainkan untuk membuktikan sendiri legenda mengerikan yang selama ini hanya mereka dengar dari mulut ke mulut. Sumpah, gue udah gak anak nih, bisik Dimas, merapatkan jaketnya. Katanya kalau kita ketemu penjaga tanpa senter, itu bukan manusia. Ayo, udah kepalang tanggung, sahut Rizal, mencoba menutupi kegugupannya. Dengan langkah ragu, mereka melangkah masuk. Di dalam, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Seakan-akan sesuatu yang tak terlihat tengah mengawasi mereka.
Lorong-lorong panjang yang dipenuhi pintu-pintu kayu tua berderik pelan setiap kali angin bertiup. Di sudut bangunan, ada sebuah tangga yang menuju ke bawah ke penjara bawah tanah yang terkenal dengan kisah tragisnya. Tanpa sadar, langkah mereka semakin pelan ketika suara samar terdengar dari kejauhan. Itu bukan suara angin, bukan pula suara hewan malam. Itu suara jeritan panjang. Dan mereka sadar bahwa mereka bukan satu-satunya yang ada di sana malam itu. Langkah Rizal dan teman-temannya terhenti di depan tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata tengah menyelimuti mereka. Gue ngerasa nggak enak, bro. Kayak ada yang ngeliatin, bisik Tio. Tangannya gemetar saat menggenggam senter. Lagian ngapain sih kita kesini malam-malam? Dimas menelan ludah. Matanya tak lepas dari tangga menuju penjara bawah tanah. Lu pada denger tadi? Kayak ada yang jerit. Rizal mencoba bersikap tenang, tapi dalam hati jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara itu juga suara jeritan panjang yang seolah berasal dari bawah tanah. Suara itu lirih, seperti tangisan seseorang yang tersiksa. Ayo turun, kita cuma sebentar aja, kata Rizal. Suaranya lebih terdengar seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada teman-temannya. Mereka mulai menuruni tangga dengan hati-hati. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat kegelapan yang menyelimuti. Dinding bata yang lembab dan berlumut seakan berbisik di telinga mereka, menyampaikan cerita-cerita kelam dari masa lalu. Ketika mereka sampai di dasar tangga, mereka melihatnya lorong sempit dengan deretan sel kecil di sisi kanan dan kiri. Di masa lalu, penjara ini digunakan oleh tentara Jepang untuk menyiksa tahanan. Banyak yang dikabarkan tewas di sini. Tubuh mereka membusuk dalam genangan air yang memenuhi lantai sel. Tiba-tiba, senter Tio berkedip-kedip, lalu mati. Shit, mati lampu, seru Tio panik, mengutak-atik senternya. Dalam kegelapan, Rizal merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Napasnya tercekat. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, terdengar suara napas. Bukan napas mereka tapi napas seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Lari, bisik suara itu di telinganya. Rizal membeku. Napas di tengkuknya terasa nyata lembab, dingin, dan terlalu dekat. Dadanya berdegup kencang. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lari, suara itu berbisik lagi, lebih dekat. Seakan sosok itu menempel di belakangnya. Sekelebat bayangan melintas di ujung lorong. Tinggi dan kurus, berdiri diam tanpa wajah. Rizal ingin berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Lampu, nyalain lagi. Woi, Dimas berteriak panik. Tio mengutak-atik senternya dengan gemetar. Saat cahaya akhirnya menyala, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam tadi kini lebih dekat, hanya beberapa meter di depan mereka. Tapi, itu bukan bayangan biasa. Itu sesuatu. Makhluk itu tinggi dengan tubuh kurus yang seperti terbungkus kain putih kotor. Mirip pakaian tahanan yang telah membusuk. Tangannya panjang. Jari-jarinya kurus dengan kuku hitam yang menjulur tajam. Wajahnya kosong. Hanya ada lubang hitam menganga di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Dan makhluk itu bergerak, tidak berjalan, tidak melompat, tetapi meluncur ke arah mereka dengan gerakan tidak wajar cepat, senyap dan mencekam. Astaga, lari. Rizal akhirnya bisa bergerak, menarik Dimas dan Tio sekuat tenaga. Mereka berlari kembali ke arah tangga. Tapi suara aneh mulai memenuhi lorong, bisikan, rintihan, dan suara rantai diseret di lantai batu. Dari sudut matanya,
Rizal melihat sesuatu di dalam sel bayangan lain. Banyak berdiri diam di balik jeruji. Beberapa tanpa kepala, beberapa hanya sosok gelap dengan mata merah menyala. Salah satu dari mereka berbicara, tapi suaranya bukan suara manusia. "Kalian tidak boleh pergi." Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram kaki Tio. Dia terjatuh dengan keras. Rizal dan Dimas menoleh, dan saat cahaya senter menyinari kakinya mereka melihatnya. Tangan-tangan pucat dengan jari-jari membusuk merangkak keluar dari lantai, menarik Tio dengan kekuatan yang tak terlihat. "Lepasin gue, tolong, Rizal, Dimas." Tapi mereka juga tak bisa bergerak karena di belakang Tio, di ujung lorong, berdiri sosok tinggi bergaun putih. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia melayang, perlahan mendekat, mengeluarkan suara seperti jeritan yang tertahan. Ruang penjara bawah tanah itu tiba-tiba dipenuhi suara jeritan, bisikan, dan tangisan seperti ratusan arwah yang meratap dalam kesakitan. Dan lampu senter mereka padam lagi. Gelap, semua suara menghilang sejenak. Hanya ada napas tersengal mereka yang menggema di ruangan sempit itu. Rizal bisa merasakan dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu mereka dalam bahaya, tapi otaknya seperti lumpuh. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari lantai, seperti tulang yang dipatahkan satu persatu. "Senter!" Rizal meraba-raba sakunya dengan tangan gemetar dan menekan tombol senter dengan paksa. Cahaya putih menerangi ruang sempit itu, dan mereka semua melihatnya. Tio masih terseret oleh tangan-tangan yang muncul dari lantai. Kukunya mencakar lantai batu, meninggalkan jejak darah. Sosok tinggi bergaun putih itu kini hanya beberapa langkah dari mereka. Gaunnya koyak, tubuhnya kurus seperti tinggal tulang, dan rambut panjangnya menutupi wajahnya yang menunduk. Lalu, perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat kepalanya. Seketika, cahaya senter Rizal mulai berkedip. Dalam kilatan cahaya, wajah hantu itu terlihat pucat seperti mayat yang lama terkubur. Mata kosong seperti lubang hitam, dan mulutnya terbuka lebar dengan rahang yang tidak manusiawi, seperti menganga hingga ke dadanya. Lalu, ia menjerit. Jeritan panjang itu terdengar bukan hanya di telinga, tapi menembus kepala mereka, memenuhi pikiran dengan suara derita yang tidak berasal dari dunia ini. Dimas menutup telinganya, berteriak kesakitan. Rizal berusaha menarik Tio, tapi tubuhnya terlalu berat, seolah-olah sesuatu sedang mencengkeramnya dari bawah. "Jangan lihat mukanya!" Rizal berteriak sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Mata Tio membelalak, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak wajar. Ia tidak bergerak, tidak berteriak, hanya diam dengan tatapan kosong. Sesuatu telah mengambilnya. Rizal dan Dimas panik, tapi suara lain mulai muncul dari belakang mereka. "Pergi, sebelum dia mengambil kalian juga." Suara itu lirih, seperti berbisik langsung ke dalam kepala mereka. Rizal menoleh cepat. Di salah satu sel, ada sosok lain, seorang pria dengan seragam lusuh. Wajahnya penuh luka dan tubuhnya transparan. "Tahanan masa lalu." "Sebelum terlambat," bisiknya lagi. Tiba-tiba, tubuh Tio mulai bergerak sendiri. Ia bangkit dengan gerakan patah-patah, seperti boneka yang ditarik benang. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan suaranya. "Kalian sudah datang ke sini. Sekarang, kalian tidak bisa pergi." Matanya hitam pekat. Rizal dan Dimas hanya punya dua pilihan, melawan atau lari. Tio berdiri kaku di depan mereka. Tubuhnya tampak seperti bukan miliknya lagi. Mata hitam legam itu menatap tajam. Mulutnya sedikit terbuka dengan ekspresi kosong. "Tio!" Suara Dimas bergetar, setengah berharap sahabatnya masih ada di dalam tubuh itu. Namun, Tio tidak menjawab. Sebaliknya,
Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, kepalanya miring tajam ke satu sisi hingga terdengar bunyi retakan tulang. Lalu ia melangkah maju dengan gerakan tersentak, seperti boneka rusak yang dipaksa berjalan. Kalian tidak bisa pergi. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya. Itu suara yang serak, bergema, dan penuh kebencian. Rizal menarik Dimas ke belakang. Dia kesurupan, kita harus keluarkan dia dari sini. Dimas mengangguk cepat. Tapi bagaimana? Mereka tidak tahu caranya. Tiba-tiba, suara bisikan yang sama terdengar lagi di kepala mereka. Rizal teringat sesuatu. Kata orang, arwah di tempat ini dulu mati tersiksa di genangan air yang kotor. Jika air menjadi sumber penderitaan mereka, mungkin itu juga bisa melemahkan mereka. Dim, cari air. Rizal berteriak sambil mencoba mendekati Tio. Dimas buru-buru menyalakan senter dan mencari sekeliling. Tangannya gemetar. Sementara itu, Tio mulai bergerak lebih cepat ke arah mereka. Langkahnya tersentak-sentak dengan gerakan tak manusiawi. Rizal menahan napas dan meraih pundak Tio. Tio, lawan, ini bukan lo. Tio tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar keras, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Riz, tolong. Suara lemah terdengar, samar suara Tio yang asli. Namun, sebelum Rizal bisa merespons, tubuh Tio terangkat sendiri ke udara. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri, seolah sesuatu di dalamnya mencoba menghancurkannya. Cepat, Dimas! Rizal berteriak putus asa. Dimas akhirnya menemukan sesuatu genangan air kotor di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia menciduk air itu dengan tangannya dan melemparkannya ke tubuh Tio. Saat air menyentuh kulitnya, sesuatu terjadi. Tio menjerit-jeritan yang bukan berasal darinya, tapi dari sesuatu di dalam dirinya. Tubuhnya tersentak. Mata hitamnya tiba-tiba berkedip, dan dari mulutnya keluar suara geraman mengerikan. Lalu, bayangan hitam keluar dari tubuhnya berbentuk kabut gelap yang berputar-putar, sebelum melesat ke sudut ruangan dan menghilang. Tio terjatuh ke lantai. Nafasnya tersengal, wajahnya basah dengan keringat dan air mata. Ia menatap Rizal dan Dimas dengan tatapan kosong sebelum akhirnya berkata pelan, "Kita harus keluar dari sini." Tapi sebelum mereka bisa beranjak, suara lain terdengar dari belakang mereka. Suara langkah kaki. Dan kali ini, itu bukan hanya satu, tapi banyak. Rizal mengangkat senter dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di lorong itu, ratusan bayangan kini berdiri diam, mengawasi mereka. Mereka belum selesai. Langkah kaki itu semakin mendekat. Rizal, Dimas, dan Tio menahan napas saat senter mereka menyapu lorong sempit yang kini penuh dengan sosok-sosok gelap. Bayangan-bayangan itu berdiri diam di balik jeruji sel. Di tengah lorong, bahkan di langit-langit, sebagian dari mereka tanpa wajah. Hanya rongga hitam di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Yang lain memiliki mata merah menyala dan tubuh yang penuh luka menganga. Dan mereka semua menatap ke arah Rizal dan teman-temannya. Kita harus keluar sekarang. Rizal berbisik keras, menarik Tio dan Dimas ke arah tangga. Tio masih lemah, tubuhnya limbung setelah kerasukan. Dimas membantu menopangnya, sementara Rizal menyorotkan senter ke sekitar, mencari jalur yang aman. Tapi ketika mereka melangkah mundur, bayangan-bayangan itu mulai bergerak pelan di awal, lalu semakin cepat. Mereka tidak berjalan,
Mereka meluncur seperti kabut yang bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. "Jangan berhenti, lari!" Rizal berteriak. Mereka berlari melewati lorong sempit. Napas mereka memburu. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih padat. Di belakang, suara bisikan semakin keras, bercampur dengan suara rantai yang diseret dan erangan penuh rasa sakit. Ketika mereka hampir mencapai tangga, tiba-tiba sesuatu menjulur dari kegelapan. Tangan kurus dan pucat dengan kuku panjang mencengkeram kaki Dimas. "ARGA, I like PXN gue." Dimas terjatuh, tubuhnya diseret ke belakang. "Tio, bantu gue." Rizal berlari kembali dan menarik tubuh Dimas sekuat tenaga. Tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Dimas menjerit ketakutan. Ia bisa melihat ke dalam kegelapan tempat tangan itu berasal, dan di sana dua mata merah menyala menatapnya dari balik jeruji besi. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di kepala mereka lagi. "Jangan takut, cahaya akan membebaskan." Cahaya! Rizal langsung tersadar. Ia merogoh saku dan menemukan sesuatu. Ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya langsung ke tangan yang mencengkeram Dimas. Begitu cahaya mengenai kulit hantu itu, terdengar jeritan menyakitkan. Tangan itu langsung terlepas dan sosok di balik jeruji menghilang seketika. "Cahaya! Mereka takut, Cahaya!" Rizal menyadari. "Tio, nyalain semua senter." Tio yang masih gemetar segera menyalakan ponselnya juga. Seketika, lorong yang sebelumnya gelap berubah terang. Bayangan-bayangan yang tadi mengejar mereka mulai mundur, mengeluarkan suara mengerikan, sebelum akhirnya menghilang satu persatu ke dalam dinding dan lantai. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga berlari menaiki tangga, hampir tersandung di beberapa anak tangga. Begitu sampai di atas, mereka melihat pintu keluar di kejauhan, pintu kayu tua yang tadi mereka lewati. Tapi sebelum mereka bisa mencapainya, sesuatu berdiri di depan pintu itu. Sosok tinggi bergaun putih. Hantu wanita yang tadi merasuki Tio. Ia berdiri diam, wajahnya tertutup rambut panjang. Namun kali ini, mereka tahu harus berbuat apa. Rizal dan Dimas menyorotkan senter mereka langsung ke arahnya. Hantu itu menjerit keras, suaranya menggema ke seluruh bangunan. Tubuhnya mulai bergetar, kemudian perlahan memudar, seperti asap yang terbakar oleh cahaya. Dalam beberapa detik, ia lenyap. Tanpa berpikir panjang, mereka mendorong pintu kayu itu dan berlari keluar. Udara malam yang dingin menyambut mereka. Begitu mereka keluar dari Lawang Sewu, tubuh mereka langsung terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Baru berhenti setelah mereka cukup jauh dari bangunan itu. Lutut mereka gemetar, napas mereka masih berat, tapi mereka selamat. Dimas menoleh ke Rizal. "Jangan pernah ajak gue ke tempat beginian lagi." Rizal tertawa kecil, meski tubuhnya masih gemetar. "Sumpah, nggak bakal. Kita selamat," bisik Tio dengan suara gemetar. Rizal menepuk pundaknya. "Iya, kita keluar hidup-hidup." Mereka bertiga saling berpandangan, mencoba mencerna kejadian tadi. Tak ada yang berani berbicara lebih jauh. Dimas menoleh ke gedung tua itu sekali lagi. Dari kejauhan, bangunan itu tampak diam, gelap, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa di dalamnya. Tapi saat ia akan berbalik, ceklek,
Salah satu jendela di lantai atas terbuka sedikit. Dimas langsung membeku. "Riz, lo lihat itu?" Rizal mengangkat kepalanya. Matanya menyipit menatap ke arah jendela yang terbuka itu. Awalnya tak ada apa-apa, sampai sesuatu bergerak di dalam. Sosok hitam, tinggi, kurus, berdiri diam di balik jendela. Dimas merinding, tenggorokannya tercekat. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Tio yang wajahnya masih pucat mengangguk lemah. Mereka segera berbalik dan berjalan menjauh dari Lawang Sewu. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan tempat itu, Rizal merasakan ponselnya bergetar di saku. Jantungnya hampir berhenti. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan melihat layarnya. Sebuah pesan baru, tanpa nama pengirim. Ia membuka pesan itu, dan hanya ada satu kalimat di sana. "Kalian pikir sudah pergi? Kami bersamamu sekarang." Seketika, udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Dimas menatap Rizal. "Kenapa muka lo pucat gitu? Kenapa?" Rizal tak bisa menjawab. Karena di layar ponselnya, refleksi mereka bertiga terlihat. Dan di belakang mereka, ada seseorang lagi. Dia tersenyum.